warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yuda Adi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 1807001325198, mahasiswa PPG Derajat D3 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kita hari ini akan belajar tentang pendidikan agama Islam, babnya tentang hukum halal dan haram. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, peserta kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap doa mulai. Silakan memimpin lagu nasional, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berubah. Marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya setelah hitungan ketika mulai. 1, 2, 3. Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca surat sajdah dahulu, yaitu surat Al-Fatihah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Saya absen terlebih dahulu ya. Gegar Mayang, Muka, Saskia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Allahu Akbar, luar biasa. Hari ini kita langsung saja ke materi pelajaran hari ini, yaitu dan agama Islam, tentang pelajari halal dan haram dalam Islam. Ya. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama ada hukum halal dan haram, yang kedua hukum haram dalam Islam, dan yang ketiga terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. Bagaimana cara menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Yang tahu? Ya, silakan. Ya, makan dan minum yang halal. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ingat kan? Ya, jadi ada pengertian dari maaf dan memaafkan itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf itu artinya ungkapan rasa penyesalan. Dan juga yang kemarin kita juga belajar tentang pentingnya menyatakan penyesalan. Terus juga pelajari tentang ada hikmah menyatakan rasa penyesalan dan memaafkan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang apabila ada orang yang salah itu harus meminta maaf. Bila salah itu merasa menyesal. Terus yang dimintai maaf itu juga harus memaafkan. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah yang meminta maaf dan saling memaafkan, itu yang akan rukun, tenang, damai. Semangat.
tertata. Nah, kelompoknya tetap seperti ini, setuju atau tidak? Nah, setuju. Nah, ini nanti saya beri tugas mengajarkan. Di sini istilah tabel di bawah ini dengan memberi contoh hewan atau makanan atau minuman yang halal dan halal untuk dimakan. Nanti tak kasih gambar makanan atau gambar minuman atau gambar hewan yang halal dan haram. Nanti saya mengajarkan, kemudian nanti saya beri waktu untuk 10 menit. Kemudian nanti saya ajak kelompoknya presentasi ke depan menjelaskan makanan yang haram itu yang mana, minuman yang mana, hewan yang halal dan haram itu yang mana. Nanti hasil dari kerja kelompok kalian nanti dipresentasikan ke depan. Di sini ada contoh gambar babi. Babi ini kalau dimakan, jadi makanan yang halal atau haram? Nah, ini gambar ayam. Ayam kalau disembelih itu menjadi makanan yang halal atau haram? Nah, ya. Di sini ada domba atau kambing. Itu bila dimakan jadi makanan yang halal atau haram? Nah, ini ada gambar ular. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan haram dikonsumsi dalam Islam. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau diizinkan. Makanan yang halal adalah makanan yang sesuai dengan hukum syariat Islam, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman, lagi ngapain nih? Waalaikumsalam Ali. Aku lagi ngobrol nih sama Budi. Budi tadi nanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia banyak lihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Iya Ali, banyak banget pilihan makanan sekarang. Tapi aku jadi mikir, mana yang sebenarnya halal dan mana yang haram. Bisa tolong jelasin nggak? Wah, pertanyaan yang bagus nih Budi. Makanan halal dan haram itu sangat penting buat kita sebagai umat muslim loh. Karenanya kita makan itu mengaruhi kehidupan kita. Anak-anak, bagaimana cara menerapkan dan memahami hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, Rajan, silakan. Mempelajari dari sumber yang dipercaya dilakukan melalui Al-Quran dan Islam. Ya, mempelajari dari sumber yang terpercaya dari Al-Quran dan hadis. Ada yang lagi? Ya, Beril, silakan. Mengikuti ajaran ulama dan fatwa resmi. Mengikuti ajaran ulama dan fatwa. Perbedaan dasar hukum dan perbedaan utamanya yaitu halal dan haram adalah dua konsep yang saling bertentangan. Yang satu diperbolehkan sementara yang lainnya dilarang. Nah, jadi sumber hukumnya ketentuan mengenai halal dan haram bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an. Sumber utamanya yaitu Al-Qur'an. Yang kedua ada hadis. Dan hadis itu dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya sumber hukum yang ketiga yaitu ada ijma dari kesepakatan para ulama. Jadi cakupannya luas. Jadi konsep ini mencakup lebih dari sekedar makanan dan minuman. Meliputi transaksi bisnis, hubungan sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Jadi makanan halal itu untuk kesehatan dan keberkahan.
konsumsi makanan serta menjalankan praktik yang halal itu dapat memberikan dampak yang positif pada kesehatan spiritual, kesehatan fisik, dan meningkatkan keberkahan dalam hidup. Sini ada hikmah dibalik larangan. Jadi setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT itu pasti memiliki hikmah dan manfaat yang besar bagi manusia. Jadi menurut dipahami secara langsung, di penyebab halal dan haram dalam Islam itu dapat dilihat dari beberapa aspek, dari zat itu sendiri, cara mengelolanya, dan juga dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Jadi prinsip dasarnya adalah segala sesuatu pada dasarnya halal, kecuali yang secara tegas diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sini ada ciri-ciri umum halal, yaitu meliputi sesuaikan dengan syariat. Jadi suatu produk dianggap halal jika sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi baik dan bermanfaat. Jadi produk yang bersih serta tidak merugikan kesehatan. Nah, diperoleh dengan cara yang benar. Proses dan sumbernya harus halal. Nah, diperolehnya dengan cara yang benar, tidak dengan cara murni. Itu. Terus ada bebas dari unsur haram. Produk tersebut tidak boleh mengandung bahan haram seperti babi dan alkohol. Jadi ciri halal untuk makanan dan minuman. Pertama ada bahan baku halal. Jadi bahan baku harus diperoleh dengan diberikan dan disembelih sesuai syariat Islam. Misal kalau zaman membeli ayam atau kambing itu sesuai syariat Islam, harus dipotong bagian leher, terus yang lembut karena Allah pasangan kok boleh tegur sering untuk tidak sampai betul tegur kena satu titik ngono. Meninggalin bukan karena apa saluran pernapasannya terputus, itu ya tidak boleh. Terus harus menyebut Bisma Allah. Selanjutnya ada proses pengolahan halal, tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang haram. Misal sama masak daging kambing tadi, terus kok kasih bumbu ini mengandung apa ya? Ini ada bi. Nah itu proses yang zaman KI barang sing haram tadi itu sudah mendapatkan haram. Jadi harus bersih dari makanan yang haram. Nah, hari ini akan saya bagi kelompok menjadi 3 karena ini bangkunya sudah tertata. Nah, kelompoknya tetap seperti ini, makanan atau minuman yang halal dan haram untuk dimakan. Nanti tak kasih gambar makanan atau gambar minuman atau gambar hewan yang halal dan haram. Nanti saya gambarkan, kemudian nanti saya beri waktu untuk 10 menit. Kemudian nanti saya ajak kelompoknya presentasi ke depan menjelaskan makanan yang haram itu yang mana, minuman yang mana, hewan yang halal dan haram itu. Ini saya beri tugas, nanti silakan dikerjakan kelompok ya. Ini ada hewan-hewan kedua kanan itu nanti ditambahkan di sini, diberi nama kelompok E. Misal ini kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang setengah, kelompok 3 yang sana. Jadi nanti ditambahkan. Ini ada lem yang akan ditambahkan
Nanti saya ajak Bapak. Ini juga sama. Jadi nama iklan kelompok sudah ditulis, ditempelkan gambar gambarnya. Ya, bisa dimulai dari sekarang, ayo. Kan mana? Ini gambar daun ganja, bukan daun ketela ya. Daun ganja itu apa? Nah, silahkan ditempelkan. Kalau sudah Bapak sini sudah kesulitan, ada yang ditanyakan? Ya, semua ditempelkan. Mulai setelahnya mana yang halal dan mana yang haram. Kalau sini ini ada yang masih bingung. Semua sudah. Jadi yang kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 dan 3 belum. Itu gambar daun ganja. Ya. Ya. Ada. Ya, silakan ditempel di sini. Ya, sini. Ditempel. Ya, silakan. Semua sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan dipresentasikan ke depan, semua maju ke depan. Nanti salah satu anak yang menjadi ketua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, tadi yang sudah selesai duluan. Ayo, silahkan kelompok 1 ke depan. Semuanya. Nah, di sini. Ya, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Balik bisa teman-temannya bisa melihat. Ini yang pertama, yang bulan atau makanan atau minuman yang halal. Silahkan dijelaskan. Pertama gambar apa tuh? Oh, yang haram dulu ini ya. Silahkan. Minuman keras. Minuman keras itu haram karena bisa membuat mabuk. Bisa memabukkan. Bentuknya apa? Buah mangga. Buah mangga halal kalau didapatkan dengan mutu. Sudah halal. Apabila prosesnya kan dengan cara membeli dari kelompok 1. Terus ya ada gambar apa itu yang haram itu yang paling atas. Halal atau haram itu? Nah, yang maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya adalah kelompok 2, silahkan maju ke depan. Yang lain bisa dilihat hasil kerja kelompok teman-teman. Yuk, di sini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang bertanya dari kelompok 1 atau kelompok 3? Ya. Jawaban dari temanmu ini benar atau salah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya yang presentasi ke depan adalah kelompok 3. Kelompok 3 silakan masuk ke depan ini. Jadi, caranya yang keras biar teman-temanku juga dengar. Nah, silakan diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok saya, Alhamdulillah, Azmura, Saskia, Nabila. Di sini ada Habib halal, zakat sesungguhnya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ada monyet. Monyet itu geram karena bertaring dan panjang. Nah, ini panjang. Lalu yang kedua ada lele. Lele. Lele halal karena hidupnya di air. Lalu yang keempat ada belalang. Belalang geram karena tidak bisa bersendiri. Nah, kelompok yang lain ada yang menyangga atau bertanya? Pak, Ya, silakan. Ya. belalang itu halal. Dalang halal. Dalang halal. Benar apa salah kelompok yang lain? Nah, kalau menurut kelompokmu haram karena tidak boleh. Nah, sebenarnya belalang itu adalah hewan yang halal dimakan. Walaupun tidak bisa disembelih, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya belalang itu adalah hewan yang halal. Terus di sini ada gambar ikan lele. Ikan lele hewan yang hidupnya di air itu hukumnya adalah halal. Kok bisa ada hewan yang ada di air, ada di darat, hidupnya di dua alam? Misal ada hewan apa yang di dua alam? Apa? Buaya, katak yang hidupnya di dua alam. Itu hukumnya adalah haram. Tikus. Nah, di sini tadi nomor juga. Di sini ada gambar daun, ini daun ganja. Bukan daun singkong ya, ini daun ganja itu bisa haram karena apa, Pak? Bikin mabuk. Bikin mabuk atau bilang kan. Ada lagi yang bertanya atau menyanggah dari jawaban kelompok 3? Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ini kita tadi sudah bincang dengan kesimpulan dari presentasi teman kalian tadi. Ada hewan babi, anjing, terus minuman keras, macan, ganja, itu termasuk hewan makanan dan minuman yang haram. Misal babi tadi seperti dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi mengelompokkan babi ke dalam makanan dan minuman yang haram karena The Bluetooth device is connected successfully. babi itu adalah hewan yang haram dimakan. Terus di sini dari kelompok 2 juga ada belalang, dikelompokkan dalam makanan atau hewan yang halal untuk dikonsumsi. Nah, tadi yang menyangga kelompok 3, belalang itu sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwasanya belalang itu dihukumi halal. Jadi
diizinkan oleh syariat Islam, baik berupa makanan, minuman, maupun pekerjaan, sehingga tidak mendatangkan dosa atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian tentang haram. Di sini secara bahasa, haram berasal dari bahasa Arab yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Dalam konteks Islam, haram mengacu pada segala sesuatu yang dilarang dengan larangan yang sangat jelas dan tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang materi hari ini, ada yang ditanyakan tentang terkait halal dan haram tadi? Ya. Sudah jelas? Sudah. Nah, anak, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang jasa Khulafaur Rasyidin, itu bab 5. Jadi kita akan mempelajari Abu Bakar As-Siddiq, terus dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Bukunya silakan ditutup. Ya, ditutup. Ketua kelas memimpin doa. Ulang. Wa